Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lama tidak jumpa. Jadi saya akan mencerdaskan bangsa ya. Jadi bangsa ini kebanyakan orang bodoh. Bodoh, penipu, pengambil keuntungan, rakus, tamak, pembohong, janji palsu, koruptor. Banyak sekali ya. Jadi menyusahkan satu sama lain, bukannya membantu satu sama lain. Santai ya. Pembahasan kali ini tentang plastik ya, sekolah plastik. Jadi akan saya memberikan pelajaran tentang plastik. Ini benar-benar gila ini, sungguh tolol. Kasihan pedagang kecil, usaha-usaha mainan, usaha-usaha jualan es, jualan apalah. Ibu-ibu kasihan banget. Harga plastik sampai 11.000, 12.000. Masuk akal. Jadi pemerintah itu diam, nggak bisa membantu ya. Jadi punya menteri perdagangan, menteri itu nggak bisa ngapa-ngapain, nyerah karena otaknya nggak dipakai. Jadi sebagai konten kreator, youtuber, menguasai 5 elemen ya, jelas. Jadi saya akan membahas masalahnya, solusinya. Jelek, pembahasannya akan memakan waktu 15 menit. Jadi plastik itu apa? Pertanyaannya, plastik itu apa dan untuk apa? Jadi plastik itu berasal dari minyak bumi ya. Saya kasih tahu. Dari minyak bumi, dan itu adalah barang paling murah. Dia dari pecahan nepta, jadi sejenis buangan. Jadi sampah minyak bumi disebut plastik. Jadi yang mengendap bisa disebut aspal, bahasa kasarnya aspal. Cuman bahasa ini itu di macam-macam, ada nepta, ada apalah. Jadi untuk rahasia perusahaan, sungguh pembodohan. Nah, di Indonesia itu plastik itu dirahasiakan, berbeda dengan negeri Cina. Di Cina plastik itu ada pelajarannya, dikasih pelajaran, dikasih contoh. Sama kayak halnya di Amerika. Jadi pelajaran tentang plastik itu dijelaskan rinci. Jadi setiap rumah-rumah mungkin industri mainan, industri pembuatan. Makanya orang Cina itu pinter berdagang jenis macam-macam lah, alat tetat bunga lah. Jadi plastik itu nomor 1 di dunia ya. Dan Indonesia tidak bisa, hanya meniru, hanya memasukkan investasi orang asing masuk modal, kita yang kerja, kita yang diperah, kita yang membeli. Itulah bodohnya kita nggak bisa ngaku bisa bikin apa-apa. Udah beli aja, kerja aja, nggak usah ngaku pinter. Jadi sini akan menjelaskan tentang fenomena yang sangat menggelimpangkan ya, sangat mengkacau balaukan Indonesia. Jadi Indonesia itu negara minyak terbesar juga, bukan terkecil. Jadi termasuk keempat Indonesia, ketiga. Cuman kebanyakan koruptor, maling, pembohong semua. Jadi kita harganya dimahal-mahalin terus. Per liter 10.000. Di Malaysia, negara kecil, masih 7.000. Harganya tetap aman dan makmur, nggak susah. Jadi plastik itu terbuat dari aspal yang dijernihkan. Nih bentuknya ini plastik nih. Ini plastik bekas sampah, ini bisa didaur ulang menjadi plastik baru. Dan harga pengepul, pengecer itu hanya 500 perak per kilo. Diolah di pabrik, dibikin lagi bahan daur ulang menjadi plastik per gram. 20 gram dihargai dengan 9.000, 10.000 saat ini. Sungguh sangat kacau kan. Jadi plastik segini bisa menghasilkan berapa gram? Hanya 5 gram. Itu bisa membungkus sekitar 20 bungkusan. Kacau kan. Jadi plastik itu terbuat dari aspal yang dijernihkan. Jadi aspal itu pembuangan sampah minyak bumi. Harganya murah, per kilo hanya 11.000. Untuk
pembuatan jalan aspal. Murah kan, 11 kan, nggak mahal nggak apa. Nah 11.000 itu per kilo itu bisa jadi duit lah, jadi duit bisa mencapai 200.000 hanya modal 11.000 mentahnya, diolah menjadi plastik menjadi 200.000. Coba, nggak kayak apa coba kalau kita punya pabrik plastik, itu keuntungannya gede banget. Masalahnya plastik itu digunakan setiap hari dan dibutuhkan untuk perdagangan ekonomi. Jadi setiap orang pembelian pembungkusan itu harus menggunakan plastik, nggak mungkin pakai karung, nggak mungkin pakai baju. Mereka memikirkan tentang harus membawa tas sendiri, ini sendiri. Sangat gila ya. Jadi Indonesia itu tidak mengerti konsep seperti itu, nggak bakal mengerti. Jadi mereka tetap beli, mahal seberapun mahal beli. Bungkus bakso, bungkus apa juga harus beli. Masalahnya kan pengusaha lagi mengalami penurunan pembeli. Jadi pembeli itu mengurangi daya keinginannya, daya konsumennya, agar mereka tidak bocor keuangan mereka. Jadi gaji tidak mungkin naik besar. Jadi mereka makan itu pilih-pilih. Bahkan yang kasihan itu, makan itu harus membeli paket mentahan, dimasak sendiri. Yang lebih buruk apa? Orang yang mengeluarkan banyak modal untuk makan tiap hari tidak mendapatkan keuntungan. Hutang sana, hutang sini, akhirnya apa? Beban masyarakat kita. Jadi kesedihan juga. Jadi kita sebagai Indonesia tahu, warga Indonesia tuh tahu bagaimana daya beli kita itu kurang. Dan kebanyakan kita itu pedagang semua, pembelinya nggak ada. Jadi bisa dipahami ya. Ini itu bisa didaur ulang. Pengepul membeli harga ini 500 perak, diolah lagi. Jadi ini bukan barang langka. Apa yang kalau, dan pembuatannya juga gampang, hanya berkisar 1 menit juga nggak ada. Cekrek langsung jadi plastik mentah lagi, langsung diikat. Karyawan yang mengolah dikeluarkan ke toko-toko, ke industri, ke tempat lain. Oke lah, plastik mungkin lagi sedang perang, tapi kita Indonesia, kita punya banyak kekayaan, alam bumi kita itu melimpah. Cuman kita itu bohong, banyakan bohong, menutupi, mencari keuntungan, rakus, tamak, gila. Jadi bukan untuk sama, untuk mengenyangkan perut. Bayangkan, jika kita jadi pejabat kaya, kita bisa memiliki 5 wanita. Malamnya kita bisa dinas, siangnya kita bisa dinas lagi. Apa nggak enak banget kayak gitu? Itulah hasil uang korupsi. Pasti memiliki wanita, kesenangan. Makanya mereka disebut rakus, tamak. Makanya yang jadi sengsara siapa? Industri pedagang lauk, pedagang es, pedagang bungkusan bakso, pedagang mie. Itu kasihan mereka tuh. Mengambil keuntungan cuma 2.500. Nih saya kasih tahu ya, 2.500. Untuk modalnya aja sangat besar sekali. Modal harus mengeluarkan 500.000, keuntungan cuma 300. Belum untuk bahan-bahan mentah, plastik. Jadi mereka mengambil keuntungan paling 150.000. 150.000 mereka membagi juga untuk bayar listrik, untuk keluarga mereka, anak-anak sekolah mereka. Jadi mereka meskipun 150, mereka berpikir besok dagang lagi, besok lagi. Akhirnya minus karena rugi. Mereka hutang bank, hutang ke teman, hutang sini, hutang rentenir, hutang pinjol. Akhirnya bukannya maju malah terus bengkak. Nah, lama kelamaan mereka tidak bertanggung jawab, kabur, tutup. Kasihan kan? Jadi nggak ada niat jahat, jadi melamun kerugian, jadi otaknya otak maling. Otak maling gimana? Ya utang bank nggak bisa bayar, kabur. Banyak kayak gitu. Cuman orang-orang nggak bisa merasakan. Saya merasakan, saya seorang yang pengusaha, jadi tahu semuanya. Kasihan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang pengen usaha, pengen maju, malah mereka dijatuhkan dengan hutang-hutang mereka karena pemerintah tidak membantu. Kok pemerintah tidak membantu? Tidak membantu. Jadi harga naik mahal. Ya udah tahu, ayam mahal, terus gas mahal, listrik mahal. Apakah pedagang juga menjual mahal lagi? Tidak bisa. Jika pedagang menjual mahal lagi, pembeli hanya 10 orang, sedangkan kita membutuhkan 50 orang pembeli. Apa nggak bangkrut? Mentah. Apakah kita mau jual lagi yang nggak laku? Ya nggak mungkin. Makanya banyak yang bangkrut.
Ya kayak gitu, pemerintah harus melek, mendengarkan suara-suara yang membebankan mereka. Harga plastik harus diturunkan, jangan bohong mulu ngikutin perang. Perang ini harga ini Indonesia, Bung. Ini bukan negara Afrika. Afrika yang bahannya sedikit, yang tidak perlu plastik. Mereka juga makan pakai tangan. Negara miskin. Ini nggak ada Indonesia miskin. Banyak yang calon presiden ngomong kaya, kaya, kaya. Kira jadi presiden mah ya bohong semua. Kita itu nggak punya uang alasannya, banyak utang. Ngapain kalau mau nyalon terus bilang kaya, kita itu kaya, banyak melimpah. Nggak usah ngomong begitu kalau mau pengen jadi presiden. Sekarang sudah jadi presiden, ada rakyat mengeluh, ibu-ibu, pedagang bakso, pedagang cilok, itu teriak mereka tuh. Sedih hati mereka tuh. Harga plastik mahal, keuntungan cuma 70.000, harga plastik harus mengeluarkan 30.000, keuntungan 40.000 buat beli gas, 20.000, 20.000 buat makan. Mau maju gimana? Sengsara, makan gratis. Mereka yang nggak mau makan gratis, bukan anak-anak, mereka tuh punya harga diri. Oke guys, paham? Semoga ada pertanyaannya. Jadi yang kita inginkan itu pemerintah turun tangan membantu harga plastik agar stabil. Karena kita tahu sendiri, kita menjual plastik ini di pengepul hanya 500 perak. Pengepul membeli ini menjual berapa? Menjualnya 2.500, keuntungan 2.000. Pabrik masih untung banyak. Paham? Kalau nggak tahu, saya cek semua. Untungnya saya jadi rakyat biasa. Kalau jadi orang terkenal kayak dia, mungkin kalian akan keteteran. Untungnya saya jadi masih miskin. Jadi saya itu berbahaya ya, karena saya menguasai ekonomi. Artinya mengetahui. Ini nggak boleh ada pembodohan nih, kasihan. Saya menolong ibu-ibu yang pedagang kue-kue, pedagang goreng-gorengan itu. Kasihan banget itu. Dia harus membeli plastik satu lembar aja 12.000. Modal hanya 70.000, keuntungan cuma 20.000. Kasihan ya Allah, kasihan banget. Oke, semoga kalian dipahami ya. Jika ada pertanyaan, yang kalian harus pahami adalah solusinya adalah mendengarkan suara rakyat, turun langsung ke industri plastik. Oh iya, jadi jika pemerintah saat ini atau pabrik-pabrik industri plastik tidak mau mendengarkan keluhan rakyat atau masih harga segitu, kalian paham Nokia. Jadi Nokia itu bangkrut karena merasa dirinya bangga tidak ada saingan. Paham kan? Ada saingan. Tenang. Hal seperti ini akan banyak orang-orang baru yang ikutan menjadi sebuah industri plastik. Jadi pabrik baru. Pabrik baru akan menjual plastik lebih murah, bahkan lebih murah dari kalian jual. Hanya 5.000. Bahkan saya juga bisa membuat pabrik seperti itu. Bahkan bisa. Mudah, gampang. Alatnya gampang, cuma percetakan doang. Panaskan, terus beli ini di pengepul. Simple. Nggak sulit. Bagi saya nggak sulit. Cuman kan terlalu lama prosesnya. Jadi saya hanya mengingatkan para industri plastik dan para pemerintah harus mendengarkan suara-suara pengusaha yang sangat kasihan sekali. Kita ini Indonesia, bukan di luar Indonesia. Jadi kita masih memutarkan ekonomi. Yang mengambil keuntungan siapa? Ya para pos plastik dan para pajak. Jadi kalian jangan zolim ya. Lebih adil lah. Kasihan, plastik itu tiap hari kita beli. Jangan alasan karena perang Hormuz. Negara itu bukan di situ doang, banyak negara-negara. Cina itu nggak pengaruh plastik, Rusia, semua negara juga menghasilkan plastik. Kalian jangan bohong ya, dosa kalian. Assalamualaikum.